Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang trigonometri. Ya. Materi trigonometri ini sangat berguna sekali pada kegiatan-kegiatan teknik. Kalau dalam belajar fisika itu sangat berguna sekali, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manfaatnya. Ya. Sekarang apa itu trigonometri? Trigonometri. Metri ya. Trigonometri. Trigonometri asal katanya trigon, ya, artinya segitiga, ya, segitiga. Sedangkan metri itu meter. Metri itu adalah meter, ukuran, ya, nah, ukuran. Jadi trigonometri adalah ukuran segitiga atau mengukur segitiga, ya, berkaitan dengan sudut-sudut, ya. Nah, itulah trigonometri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ini contoh sederhana ya nak ya. Contohnya kita mengukur sebuah pohon, ya, pohon yang terlalu tinggi tidak bisa kita ukur. Nah, dengan trigonometri kita mudah mengukurnya. Begitu juga misalnya dalam lautan, dengan trigonometri juga kita bisa ukur kedalamannya. Jadi banyak sekali, seperti dalam alat kedokteran juga bisa. Banyak itu guna fokus untuk trigonometri ini ya. Nah, jadi misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu berikan contoh tentang mengukur sebuah pohon, ya. Pohon, ini umpamanya sebuah pohon. Nah, ini pohon. Nah, ini batangnya, ya, batang pohon. Nah, ini ada seseorang berdiri dengan jaraknya yang diketahui, berdiri di pohon. Jarak dari pohon diketahui. Misalnya ini ada seseorang, ya. Nah, ini matanya fokus ke puncak pohon. Nah, fokus ke puncak pohon. Nah, terbentuklah sebuah segitiga. Dan ini sudut pandang mata orang yang melihatnya. Ini sudut pandangnya. Ini besar sudutnya alfa umpamanya. Nah, jarak, kalau diketahui jarak orang ini dengan pohon, kemudian sudut pandang mata, maka tinggi pohon dapat ditentukan. Itu dengan trigonometri. Ya, banyak sekali manfaatnya trigonometri, ya nak ya. Kemudian begitu juga, misalnya kalau misalnya dalamnya lautan. Dalam lautan kita mengukur dalamnya lautan itu pakai sudut depresi. Tapi kalau memang mengukur pohon, tinggi pohon, kita pakai sudut elevasi. Nah, itu ada semuanya dalam fisika. Nah, jadi matematika ini berkaitan dengan fisika, ya, erat kaitannya. Nah, kali ini kita akan belajar lagi untuk pertemuan pertamanya ini. Kita belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini yang akan kita pelajari, misalnya ada istilahnya sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan,
dan kotangen. Nah, ini dia ya. Ini perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari dalam segitiga. Umpamanya dia sebuah segitiga siku-siku. Ini segitiga. Ya. Sebuah segitiga siku-siku. Tentu di sini sudutnya 90 dan kita beri nama sudutnya ini A, B, C, dan biasanya kalau A itu diberi nama alfa, B beta. Jadi boleh aja misalnya kita beri nama ini alfa, boleh saja ini beta ya. Ini beta. Nah, perbandingan trigonometri untuk sinus alfa. Segitiga siku-siku ini ada ini namanya sisi miring atau disebut juga istilahnya hipotenusa. Ya. Nah, ini sisi AC adalah sisi yang berada di depan alfa. Ya. Sisi AC adalah sisi yang berada di depan alfa. Sedangkan sisi BC adalah sisi yang berada di yang membentuk sudut alfa, ya, samping alfa, itu aja samping ya. Nah, sisi miring atau hipotenusa berada di depan sudut siku-siku. Nah, kalau perbandingan sinus, misalnya kita sinus alfa, berarti fokus kita ke alfa. Nah, apa itu sin alfa? Sin alfa adalah perbandingan sisi yang ada di depan alfa per sisi miring. Jadi di sini BC per AB. Nah, itu dia ya. Nah, kalau istilah cos alfa itu apa? Cos alfa artinya sisi samping per sisi miring. Sisi samping alfa per sisi miring atau AB. Nah, begitu juga kalau tan alfa atau tangen alfa. Tangen alfa adalah sisi depan per sisi samping. Sisi depan alfa per sisi samping. Artinya AC per BC. Nah, ada istilah lagi kosekan alfa. Kosekan alfa adalah kebalikan dari sin alfa. Artinya balikan dari sin alfa, seper sin alfa. Sedangkan sekan alfa adalah balikan dari cos alfa. Ya, cos alfa itu seper sekan alfa adalah seper cos alfa. Dan kotangen alfa itu adalah seper tan alfa. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kita harus paham. Yang perlu kita pahami konsepnya, sisi sin alfa adalah perbandingan sisi depan alfa, depan per sisi miring. Cos sisi samping per sisi miring. Kalau tangen adalah sisi depan per sisi samping. Nah, itu konsep itu yang harus kita tanamkan di kepala kita ya nak ya. Nah, kalau ibu rubah misalnya bukan alfa lagi, kita apa? Kita rubah. Umpamanya ibu minta sin beta lagi. Sin beta. Nah, ini beta ini lagi ya. Sinus beta. Apa tadi sin? Sinus adalah perbandingan sisi di depan. Sisi di depan beta apa di sini? BC. BC per AB. BC per AB. Oke. Cos beta adalah sisi samping beta per sisi miring. AC per AB. Iya. Begitu juga tan beta itu harus diingat ya nak, harus diingat. Nah,
Ini yang harus kita ingat. Kalau kita bawa kepada perhitungan trigonometri, ingat itu perbandingan itu. Di mana letak sudutnya? Kalau tan beta ini sudutnya, berarti tan itu selalu sisi depan beta per sisi samping beta. Mana sisi depan beta? Sisi depan beta adalah BC. BC per sisi samping beta, itu AC. Nah, begitu juga misalnya kalau kita mencari kosekan beta, perbandingan kosekan beta. Kosekan beta adalah kosekan tadi apa? Kebalikan dari sin. Jadi boleh aja AB per BC. Sisi miring per sisi samping. Nah, kebalikan. Atau boleh aja sepersin beta. Itu diingat ya. Dan sekan beta adalah kebalikan dari cos beta. Artinya sekan beta adalah seper cos beta. Dan begitu juga kotangen beta sama dengan kebalikan dari tangen beta. Oke? Nah, mana tangen beta? Tangen beta apa tadi? Tangen beta adalah sisi depan beta per sisi samping beta. Jadinya sisi samping per sisi depan. Sisi samping beta adalah AC dan sisi depannya adalah BC atau CB, boleh ya nak ya. Yang penting itu kita paham perbandingannya itu yang mana yang sin, mana yang cos, dan mana yang tangen. Nah, itu yang perlu kita paham. Coba Ibu berikan contoh soalnya. Ibu berikan contoh soal. Ya, Ibu hapus ya. Contoh soal. Nah, misalnya Ibu beri soal seperti ini. Soalnya adalah diketahui umpamanya sinus alfa. Diketahui sin alfa sama dengan 2/3. Ya. Sin alfanya nilainya 2/3. Kita nggak tahu berapa. Kalau ingin tahu berapa alfa derajatnya, boleh kita lihat dengan kalkulator HP ya, boleh. Alfanya itu antara 0 sampai 90 derajat ya nak ya. Nah, carilah perbandingan trigonometri lainnya. Ya. Carilah perbandingan trigonometri lainnya. Apa? Ingat, coba apa perbandingan trigonometri lainnya? Ya, ada cos, ada tangen, kotangen, kosekan, sekan, ya. Nah, itu. Jadi kalau kita cari jawabannya, bagaimana jawabnya? Ya, kita buat, kita sketsa aja segitiganya. Segitiga kita sketsa. Umpamanya seperti itu kan sketsa, nggak benaran ya. Ini sketsa, gambaran aja. Misalnya sin alfa itu 2/3. Alfanya misalnya kita taruh sini, ini alfanya. Kita ingat, sinus alfa apa tadi? Perbandingan sisi depan alfa per sisi miring. Berarti di sini 2, di sini 3. Sisi depan, ya ini sisi depan, dan sisi miring 3. Dapatkah kita cari sisi satu lagi? Dapat. Kan kita sudah belajar di SMP ya kan, menentukan salah satu sisi lagi, yaitu dengan aturan Pythagoras. Iya, aturan Pythagorasnya apa? Misalnya kita beri nama ini P, Q, R, segitiganya. Boleh kita beri nama P, Q, R. Berapa panjang RQ? RQ adalah, coba diingat bagaimana menentukannya? Akar dari 3 kuadrat 9 dikurangi 2 kuadrat ya,
4 jadinya akar 5 ya nak ya, dapat akar 5, ini dapat akar 5. Nah, ingat perbandingan trigonometri lainnya tadi apa? Sin alfa udah, berarti kita jawab lagi cos alfanya. Berapa cos alfanya? Ingat apa cos alfa tadi? Perbandingan apa? Adalah sisi samping per sisi miring. Berarti sisi samping alfa yang mana? Itu akar 5. Ya, akar 5 per 3. Atau sama dengan 1/3 akar 5. Oke? Dapat ya kan? Nah, apa lagi? Tan alfa. Tan alfa apa tadi? Sisi depan per sisi samping. Depannya apa? 2. Sampingnya apa? Akar 5. Iya. Nah, ini dirasionalkan. 2/5 akar 5. Jadi boleh aja kita rasionalkan 2/5 akar 5. Oke? Nah, kita lanjutkan lagi. Misalnya apa lagi? Kosekan alfa. Kosekan tadi apa? Coba diingat. Balikan dari sin. Sin tadi berapa? 2/3. Berarti balikannya apa? 3/2. Sekan balikan dari apa? Dari apa sekan? Sekan balikan dari cos. Nah, cosnya berapa? Balikan dari cos berarti 3 akar 5. 3 akar 5. Nah, itu dia nak ya. Jadi 3/5 akar 5. Nah, kotangin lagi. Apa kotanginnya? Kotangin alfa balikan dari tangin. Sehingga kita dapat akar 5/2. Iya, dapat akar 5 ini akar 5/2. Iya benar. Jadi 1/2 akar 5. Nah, itulah perbandingan trigonometri. Ada sinus, ada cos, ada tangin, ada kosekan, ada sekan, dan ada kotangin. Jadi ini dasar dari pelajaran kita trigonometri ya. Dasar pelajaran kita trigonometri. Ada untuk pertemuan berikutnya lebih dalam lagi ya nak ya. Nah, sekarang ibu coba memberi latihan. Coba latihannya, umpamanya ibu kasih soal seperti tadi untuk mengingat. Umpamanya ibu buat di sini latihan. Ini sebagai latihannya. Videonya kurang bagus. Sin misalnya tadi apa latihannya ibu beri di sini, cos alfa ibu ketahui di sini. Cos alfa sama dengan 2/3 ya. Cos alfa sama dengan 2/3. Enggak, cos alfanya setengah. Nah, cos alfanya setengah. Carilah perbandingan trigonometri lainnya. Oke, demikian. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang ibu berikan. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum. Dadah sayang.